Halo guys, udah lama nggak upload nih. Sambil nunggu animenya selesai, berhubung udah kelar, kita lanjut sampai vol terbaru. Yang nanya lanjutan animenya itu vol 5 ya kan? Di anim sampai vol 4 aja. Kalau begitu, kita masuk ke pembahasan. Nah, karena saya belum lihat anim episode 8 sampai selesai, jadi kalau ada salah, tolong dikoreksi, oke? Di awal vol 5, di sebuah hutan, seorang pemuda yang diberi julukan Master Tinju mendatangi seorang pria dengan julukan yang sama, yaitu Master Kapak. Mereka berdua terlibat pertarungan. Scene berpindah. Setelah pertarungan Yuya versus Yuti, di mana Yuti pingsan, Yuya diminta oleh masternya si kelinci untuk menerawat Yuti. Setiba di rumah versi bumi, bukan isekai, Yuya memberikannya ramen. Tapi karena Yuti nggak tahu cara pakai sumpit, ia meminta Yuya menyuapinya. Selang beberapa menit, Yuya kedatangan Kaori yang ingin mampir ke isekai bersamanya. Tapi yang namanya karakter harem pasti ada adegan ini. Pas Kaori masuk, Yuti keluar dari kamar mandi. Singkat cerita, setelah menjelaskan kesalahpahaman, Kaori pun mengerti dan mereka bertiga OTW shopping. Di perjalanan, Yuti terkejut melihat mobil, kereta, tembok, Tokyo Tower, dan gedung mall. Semua itu ia anggap seperti monster. Kaori menjelaskan itu semua, tapi sebelum masuk ke mall, Yuti menunjuk ke arah konstruksi gedung, di mana dua orang di bawahnya akan mokat. Yuya dan Kaori bingung maksud dari perkataan Yuti. Cuma beberapa detik dari perkataan Yuti, tiang besar jatuh dan hampir mengenai seorang ibu serta anaknya. Beruntung, berkat Yuya, mereka berdua selamat. Yuya berkata dengan wajah bingung, Apa-apaan ini? Yuya melihat ke arah wajah datar Yuti. Seminggu telah berlalu. Sesuai janji, Yuya membawa Kaori keliling kota isekai. Tapi sebelum itu, Yuya memberikan equipment dan item pada Kaori. Cincin yang dipakai Kaori berfungsi sebagai teleportasi jika pengguna terancam bahaya. Yuya berkata, itu sangat cocok untukmu. Singkat cerita, mereka tiba tak jauh dari ibu kota dengan menggunakan skill teleportasi. Sama halnya dengan Yuti, terkejut ketika melihat taman di bumi. Begitupun dengan Kaori yang merasakan udara sejuk dan nuansa abad pertengahan ala-ala kerajaan. Kaori membuat Yuya dan Yuti kewalahan. Singkat cerita, mereka bertiga bertemu dengan Owen, penjaga putri Lexia. Dengan wajah lelahnya, Yuya bertanya, ada masalah apa? Owen menjawab bahwa ia mendapat tugas observasi lembah di mana di situ ada naga legendaris yang sedang terbangun dari tidurnya. Owen berlutut dan berkata, tolong kami. Hanya Tuan Yuya yang bisa melawan monster di lembah itu. Yuya menjawab, Oke, aku akan bantu. Kaori berkata, aku ikut. Yuya menjelaskan akan bahayanya misi kali ini. Tapi Kaori membalasnya dengan berkata, aku punya cincin ini jadi aman. Yuti wajah datarnya berkata, aku juga ikut. Aku akan melindungi Kaori. Singkat cerita, mereka tiba di lembah naga legendaris. Sebelum masuk lembah, mereka harus melewati hutan yang ada di depan mereka. Hampir semua monster yang ada di hadapan Yuya adalah tipe yang belum pernah Yuya lihat. Dan drop itemnya pun terbilang standar. Hal ini membuat jiwa something good Yuya berkurang. Di siang hari, mereka semua istirahat. Yuya, Kaori, Yuti, Naik, dan Akatsuki. Ketika asik istirahat, Yuti mengeluarkan busur putihnya dan menembak ke atas langit. Yuya bertanya, apa yang kamu lakukan? Yuti menjawab, aku bisa melihat masa depan. Tanpa persiapan, sekelompok serigala merah menyergap mereka. Beruntung semua monster serigala ludes habis dan tak tersisa setelah menerima anak panah dari Yuti. Kaori berkata, hebat, itu berarti di mall kemarin itu berkat ini semua. Yuya pun mengerti alasan Yuti pada saat di mall. Merasa ingin berterima kasih, Yuya kembali ke rumah dengan skill teleportasinya, lalu membawa bumbu kari serta alat masak, dan kembali ke lembah.
Singkat cerita, semua menikmati masakan kari buatan Yuya, khususnya Yuti yang sangat menyukai masakan Yuya. Akan tetapi, tiba-tiba kari yang akan mereka santap jatuh seketika setelah mendapat raungan keras dari depan mereka. Akatsuki berhasil mengaktifkan skill Sanctuary, sehingga mereka semua selamat. Yuya berdiri. Suara apa itu? Seketika burung-burung pun berterbangan dan mendengar raungan yang kedua kalinya, yaitu naga legendaris. Semua yang ikut observasi terkejut. Ternyata apa yang ada di dongeng semuanya nyata. Naga itu berkata, "Hei Little Mouse, bau apa itu?" Yuya menjawab, "Itu bau makanan kami." Naga itu berkata, "Cepat berikan padaku, atau akan kubakar kau Little Mouse." Yuya mengeluarkan pil yang bisa membuat naga menjadi kecil. "Nih, makan nih." Yuya melemparnya. Seketika naga legendaris menjadi kecil. Semua yang ada di situ bingung, termasuk si naga legendaris. "Apa yang kulakukan padaku, Little Mouse?" Yuya berkata, "Katanya kamu pengen makan kari." Naga legendarisnya kita panggil saja Draco. Draco berkata, "Tunggu sebentar, aku belum pernah dengar pil itu selama hidupku. Dan juga auramu seperti sake." Yuya terkejut mendengar itu. Ia pun menjelaskan semua yang terjadi, mulai dari kehidupan di bumi hingga saat ini. Draco tak menyangka bahwa ada dunia lain yang terhubung dengan dunianya. Draco juga menjelaskan hubungannya dengan sake tak lebih dari kata teman. Tapi ia tak tahu penyebab sake menghilang ribuan tahun yang lalu. Singkat cerita, setiba di ibu kota kerajaan, Yuya menjelaskan semuanya pada Owen dan Yang Mulia Raja, bahwa Draco terbangun akibat mencium bau aura suci dan jahat. Tapi yang membuat mereka berdua terheran-heran adalah naga legendaris menjadi pet Yuya. Begitupun dengan Yuti yang terkejut setelah mengetahui bahwa Night adalah Black Fenrir yang terkenal sadis, kuat, dan hampir setara dengan Draco. Kini pet Yuya dua hewan legendaris. Oke kan, kita lanjut part 2 besok. Sampai jumpa dan sehat selalu guys.